Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video part selanjutnya. Nah, di sini kita akan melanjutkan sesi 3D modeling yang dimana kemarin teman-teman itu sudah membuat 3D modeling dari kaki, kemudian dari badan, kemudian tangan. Nah, kali ini kita akan langsung membuat 3D modeling dari untuk kepalanya. Sekarang kita akan membuat kepalanya. Nah, mungkin langsung saja teman-teman, di sini kita menggunakan yang namanya platonic solid atau yang ini ya, bentuknya kayak persegi 6. Nah, silakan teman-teman klik saja. Oke, kemudian diarahkan sedemikian rupa di bagian atas. Nah, untuk mempermudah saya menggunakan dua face aja, dua view di sebelah kiri saya. Sebelah kiri saya itu adalah dari tampak depan, kemudian dari sebelah kanannya ini bukan perspektif ya, saya akan ubah ke mode dari samping. Nah, saya akan mengubah mode dari samping. Caranya teman-teman silakan tekan spasi. Nah, ada seperti ini, kemudian klik kanan. Nah, tinggal pilih yang right view. Nah, ini dia dari samping. Nah, seperti ini ya. Kemudian silakan teman-teman besarkan menggunakan scale tool, besarkan sesuai dengan dikira-kira saja. Seperti ini dulu aja, nggak masalah. Oke, kemudian kita atur untuk channel boxnya di sini atau di inputnya ya. Nah, di sini untuk primitifnya ini kan masih icon apa ya? Icosahedron. Di sini kita ubah ke cube saja. Ke cube. Kemudian di subdivisionnya ini silakan teman-teman ganti 1. Kemudian untuk radiusnya itu 3. Kemudian besaran ya, nanti kita akan kecilkan 3. Kemudian yang height dan spiral inflation ini biarin saja, kita kecilkan terlebih dahulu. Ini terlalu besar banget, mungkin kira-kira aja segini, karena di sini sudah pas ya, sudah pas, tapi di sini kebesaran. Oke, nggak masalah. Nah, mungkin segini aja bagian kepalanya. Nah, dikarenakan kita di video sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya itu kita hanya setengah ya, setengah. Nah, jadi yang di sini kita akan hapus setengah juga. Silakan teman-teman ke mode face, kita akan menghapus setengahnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita akan mengekstrud. Ini kan untuk bentuk dari mukanya itu kan masih apa ya, masih bagian kepala saja, untuk bagian dagunya belum. Kita akan mulai membentuk dagunya. Silakan teman-teman seleksi ketiga face ini, kemudian silakan di extrude. Silakan di extrude. Nah, di sini. Nah, kemudian silahkan teman-teman ubah dulu ini ya, apa namanya, saklarnya ini. Ketika nanti teman-teman langsung tarik, dia kan modot seperti ini ya. Nah, silahkan di saklarnya dihidupkan terlebih dahulu, kemudian baru teman-teman tarik ke bawah, kemudian ke sampingkan seperti ini ya. Nah, dipasin saja. Mungkin ya di seperti ini, nggak masalah lah, seperti dulu. Nanti kita akan sesuaikan sedikit, nggak masalah.
Oke. Nah, kemudian saya ke bagian samping terlebih dahulu agar lebih mudah. Nah, di sini kita akan mengepaskan terlebih dahulu untuk bagian vertexnya atau bagian titik-titiknya. Ini kan masih berantakan ya bentuknya. Nah, kita akan sesuaikan terlebih dahulu. Saya menggunakan X-ray aja biar lebih kelihatan untuk model si kepalanya ini. Kemudian klik kanan ke vertex. Kita sesuaikan terlebih dahulu di sini. Kemudian bagian si moncongnya ini aja. Nah, si moncongnya ini saya tarik ke belakang seperti ini. Kemudian yang bawahnya juga saya tarik bagian dagu, bagian sedikit leher ya, ke leher. Ini juga saya turunkan. Dagunya agak sedikit lancip juga nggak masalah, seperti ini. Oke, kemudian untuk bagian yang sebelah sininya mungkin saya geser sedikit. Saya turunkan saja, nggak masalah. Oh, gini aja. Ini kita turunkan seperti ini. Oke, kita lihat bagian atasnya apakah juga kurang pas. Silahkan dipaskan saja bagian atasnya seperti ini. Oke, ini mungkin cukup lah ya, seperti ini dulu aja. Oke, mungkin untuk bagian atasnya yang ini ya, bagian 3 titik ini mau saya geser ke atas saja, agar nanti untuk matanya tuh bagian sebelah sini, untuk bagian matanya, begitu. Oke, kemudian untuk bagian sampingnya itu sudah selesai. Bagian samping kita sudah menyesuaikan ya, Sekarang kita akan masuk ke bagian nih dari depan. Tapak depan itu kan masih berantakan banget ya. Depannya masih berantakan banget, jadi ini pakai X-ray aja biar agak kelihatan. Saya geser sedikit. Oke, ini juga saya geser. Saya geser semua. Ini aja mungkin yang bagian atas ini saya geser. Oke, kita lihat. Oke, ini bagian belakangnya yang ini ya. Yang ini tuh bagian ini sebelah sini. Jadi nggak usah terlalu dihiraukan banget, sebelah sini nggak masalah. Yang penting bagian kita lihat yang terseleksi ini. Bagian pipinya, mungkin pipinya kita geser aja nggak masalah. Biar pas. Kalau ini bagian dagunya geser juga nggak masalah sih sebenarnya. Sini aja. Nah, seperti ini. Ini bagian belakang ya. Kalau belakang nggak usah. Seperti ini. Kita udah bagian atas atau bagian sampingnya sudah, kemudian bagian depannya juga sudah. Nah, sekarang kita akan membuat garis untuk bagian mata di sini ya. Kita akan membuat garis bagian mata. Nah, kalau kalian itu menggunakan kemarin untuk membuat garis kan menggunakan ini ya, insert edge tool ya, edge loop. Nah, untuk sekarang kita akan menggunakan multicut. Nah, di sini multicut. Kita menggunakan multicut. Nah, caranya untuk membuat multicut di sini, teman-teman silahkan tahan shift, kemudian klik kiri, geser saja. Kita membuat garis lurus seperti ini aja, nggak masalah. Kemudian lepas. Nah, dia akan membuat garis seperti ini. Kita akan membuat garis seperti ini. Bagian matanya nanti kemungkinan di bagian atas ini. Ya. Nah, ini masih ada segitiga. Kita menghindari bagian segitiga seperti ini. Jadi kita akan menghapus untuk segitiganya. Caranya untuk menghapus teman-teman bisa menggunakan collapse. Jadi ini kita seleksi terlebih dahulu bagian edge-nya ya. Kita seleksi seperti ini. Kemudian teman-teman bisa langsung ke collapse. Collapse itu bagian atas. Collapse, remove selected component by merging their adjacent vertices. Itulah pokoknya ya. Silakan teman-teman silakan teman-teman klik saja. Ya, dia akan membuat menghapus kemudian menggabungkan si garis-garisnya tadi. Begitu.
Oke, nah kalau sudah, ini untuk matanya sudah ya, matanya sudah. Kemudian kita akan membuat garis di sini. Nah, dikarenakan ini sudutnya atau edge-nya itu, garisnya itu ke bawah semua, atau vertikal atau horizontal ya kalau ke bawah. Itu kita baru bisa menggunakan yang namanya edge loop. Nah, di sini ya, kita menggunakan edge loop. Kita coba klik. Sorry ya, di sini ya. Nah, oke. Nah, ini baru bisa kalian menggunakan edge loop. Nah, ini ada garisnya seperti ini. Tinggal nanti teman-teman sesuaikan lagi. Kalau pengen sekiranya kurang cocok atau kurang pas, tinggal disesuaikan aja menggunakan vertex tadi. Kalau pemain ini kurang mungkin ini untuk congornya ini saya agak buat ke atas seperti ini, mungkin buat lurus, kemudian saya ke atasin, nggak masalah. Seperti ini saya ke bawahin, masalah seperti ini juga nggak masalah sih, nggak harus presisi banget sebenarnya, cuman ya lebih baik ya seperti ini aja lah, nggak masalah. Oke, kemudian untuk bagian moncongnya, nah bagian moncongnya seperti ini sudah saya turunkan aja lah, sudah nggak masalah seperti ini. Ketinggian ya lebih pas seperti ini. Nah, ini kan untuk bagian sampingnya sudah. Nah, sekarang kita akan membuat garis di bagian dari depan seperti ini. Nah, kita akan membuat garis untuk memisahkan atau langsung membuat hidungnya. Jadi nanti kita akan membuat hidung juga sekalian, hidungnya sama matanya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan juga sama seperti tadi, itu menggunakan edge loop ya, ini ya, the mesh, kemudian insert. Nah, di sini silakan teman-teman klik saja, kira-kira aja, mungkin agar sedikit lebih mancung saya dan kecil ya, agak sedikit tipis seperti ini, nggak masalah. Oke, ini sudah. Nah, kita sudah dapat garisnya ya, ini garis tengahnya juga sudah, ini ya garis ini sudah, kemudian yang bagian dari depan ini juga sudah. Nah, kita akan sekarang membuat hidungnya. Untuk membuat hidung, teman-teman silahkan seleksi tiga face, 1 2 3 face ini. Aduh, sorry. Nah, 3 face ini, klik kanan kemudian face, silahkan diseleksi. Ini ya, face, kemudian ini seleksi ketiga ini. Kemudian ketika nanti teman-teman itu merotasi, ini kan posisinya kan untuk kalau saya tekan rotate ya, rotate itu apa? Di sini tuh saya puter, dia akan melengkung semua ya. Harusnya kita extrude terlebih dahulu, extrude, tapi sebelum di extrude, nah ini sebelum di extrude, atau kita extrude terlebih dahulu aja nggak masalah, kita extrude. Nah, ini titiknya itu masih di bagian atas, kita harus mengubahnya untuk apa ya namanya, ketika nanti kalian itu merotate nih, rotate ini kan masih di dalam ya, kalau enggak mungkin kita majukan terlebih dahulu. Nah, kita majukan seperti ini, kemudian kita rotate, itu kan kayak apa ya, masih kurang pas ya, masih kurang pas. Oke, seperti ini aja, mungkin nggak masalah juga sih sebenarnya, tapi agar lebih presisi ya, kita akan menempatkan si titik untuk merotate-nya ini di bagian atas, di sini ya, bagian sini. Ini saya geser lebih dulu aja, segini mungkin. Oke. Nah, kemudian kita posisikan untuk titiknya tuh di sini. Kita tekan D, dia F tahan, baru kita tarik ke bagian ujung sini. Oke ya, jelas ya. Kemudian baru teman-teman rotate.
rotate. Nah, ini kita rotate, nggak masalah. Seperti ini, hidungnya agak mancung seperti ini. Atau mungkin kita nggak usah. Nah, ini kan kita udah ini ya, udah apa namanya, udah extrude tadi ya. Kita tekan D, kita tekan V, supaya tahan. Kemudian kita tarik atas. Kemudian baru kita rotate. Kita lihat. Nah, seperti ini ya. Oke. Baru kita tarik ke depan sedikit. Oke, nggak masalah. Seperti ini. Mau mancung lagi, monggo silakan dimancungin, ya nggak masalah. Terserah kalian. Kalau mungkin saya bikin mungil aja seperti ini. Setelah terlalu maju. Nah, sekarang kita akan apa ya? Saya turunkan terlebih dahulu sedikit aja. Nah, biar agak apa ya? Hidungnya tuh agak melengkung maju sedikit. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita akan mengkolaps garis ini. Garis 2 ini. Caranya silakan teman-teman ke edge. Ya, kita seleksi keduanya. Kemudian kita collapse. Collapse itu apa? Collapse itu untuk menghilangkan sebenarnya. Menghilangkan kedua garis, kemudian di merge. Cuman kalau teman-teman perhatikan, ini mungkin saya ganti ke perspektif. Nah, ini tuh masih ada. Nah, ini tuh masih ada. Kita akan menghapus dulu menggunakan mode face. Kita hapus, kita hapus, kita hapus, kita hapus, kita hapus, kita juga hapus. Nah, ya, bagian hidung sudah. Kemudian mau dibikin mancung juga nanti sebenarnya bisa kalian olah-olah lagi. Nah, itu bagian hidungnya sudah. Nah, sekarang kita akan menambahkan matanya. Nah, untuk bagian mata sama menggunakan yang tadi platonic solid. Silahkan diklik saja. Kemudian kita atasin. Kita ubah dulu untuk channel boxnya. Di sini kita ubah ke cube juga, ke cube. Kemudian di sini subdivisionnya satu, seperti ini aja. Radiusnya juga 1. Kemudian spherical inflasinya juga 1 saja, nggak masalah. Oke. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Oke, kita kecilkan saja. Kira-kira matanya seberapa sih? Seperti ini aja, mungkin matanya jangan terlalu apa ya? Oke. Better lah. Kita lihat dulu aja. Objek 1 seperti ini aja, nggak masalah. Sudah, bagian kepalanya juga sudah seperti ini, tapi nggak masalah, seperti ini aja. Nah, kemudian sekarang kita akan mulai menggabungkan kepala sama lehernya. Kepala sama lehernya ini belum ini ya, belum menyatu ya. Sekarang kita akan pindah dulu ke right. Sebelumnya silakan teman-teman sesuaikan untuk bagian lehernya. Ini kan untuk bagian leher. Ini untuk jaraknya nih ya. Nah, yang ini, nah, saya ubah ke vertex. Yang ini silakan teman-teman ini kita tarik aja, langsung ke sini aja. Oke ya. Langsung kita tarik ke sini aja. Ini mah nggak masalah, nanti dia akan menyesuaikan sendiri. Nah, ini aja. Ini kita tarik ke sini, kita tarik ke sini. Kita lihat ke apa namanya, ke perspektif seperti ini. Oke, ini ya. Nah, sekarang kita akan mulai menggabungkan, tapi sebelumnya kita akan menghapus. Ingat, kita harus untuk ini kan ada apa ya, 4 titik ya, 4 titik. Atau bisa dibilang ya 3 edge. Ini juga 3 edge, 1, 2, 3. Ini kita hapus nanti. Nah, sekarang kita hapus dulu menggunakan face.
kita hapus, kemudian yang bawah juga kita hapus biar bolong. Nah, seperti ini ya, biar bolong seperti ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita harus mengcombine terlebih dahulu. Tapi perhatikan dulu, apakah ini si kepalanya ini apakah udah pas atau belum. Ini kayaknya kok kayak kebesaran ya kepalanya. Kita cek dulu bagian right ya. Oh, pas kok, nggak masalah. Oke, pas. Oke. Kemudian perspektif X-ray-nya, view kah? Shading X-ray saya matikan dulu. Nah, kita gabungkan terlebih dahulu. Ini matanya belum gabung ya, kita gabungkan dulu aja, kita combine. Mesh combine. Nah, ini aja matanya udah ya. Kemudian kepala sama si badannya juga kita combine. Mesh ke combine. Setelah di combine, kita silakan ke edge. Ya, silakan ke edge. Kita seleksi. Kalau kan kemarin kan kalau kita langsung tarik menggunakan ini, perhatikan ya. Coba kalau kita tarik menggunakan apa tadi? Insert edge loop. Bukan insert, sorry, append ya. Bukan ini, sorry. Yang ini. Target wheel. Nah, kita coba ya. Kita menggunakan vertex, kemudian kita target wheel. Kita lihat, coba. Ini saya tarik ke sini. Saya tarik ke sini. Ini saya tarik ke sini. Kemudian ini juga saya tarik ke sini. Perhatikan. Kayak wong gondoken. Nah, kayak wong gondoken. Jadi, kita sekarang akan menggunakan yang namanya itu adalah apa? Namanya itu ini. Bridge. Create a bridge between two set of edge or face. Kan? Nah, sini silakan teman-teman mengubah ke edge. Kemudian kita seleksi ketiga ini. Kita seleksi dulu. Nah, pastikan terseleksi ya. Kemudian yang bawah juga kita seleksi bagian badan. Kita seleksi. Ini ada 3, kemudian atas ada 3, totalnya 6. Baru teman-teman bisa klik si create bridge-nya. Kita lihat. Nah, ini sudah. Kemudian kita bisa tambahkan divisionnya. Division itu apa? Division itu agar ini tuh ada garisnya lagi biar agak halus lah. Bisa dibilang seperti itu. Nanti kalau pemain kalian pengen adjust lagi lehernya itu juga bisa. Kita tambahkan 1 aja dulu. Oke, ini sudah selesai. Oke ya, kemudian kalau sudah kita lihat untuk kita coba tekan 3 objek. Ini hidungnya masih mungil, mau kalian buat mancung lagi monggo silakan. Ini ya, monggo silakan. Mau dibuat mancung ya monggo. Bagian mancungnya berarti yang di bagian ini ya. Berarti mungkin menggunakan vertex, silakan di adjust saja. Mancungnya berarti piye? Mungilnya berarti ke atas ya, gini ya. Seperti ini mungkin. Kita lihat kalau di 3. Walaupun agak lengkungan lengkungan si hidungnya ini. Tapi ingat ini juga harus di ya silakan teman-teman sesuaikan saja bentuk mancungnya seperti apa gitu. Geser. Serah kalian lah kok. Bebas sih project kalian kok. Begitu ya. Oke, itu untuk bagian kepala. Mungkin itu aja pertemuan kita pada kali ini. Besok kita akan lanjut ke bagian tangan, bagian jari-jari tangan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.